Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 20 April 2016, sidang semu perkara perdata nomor 0350-G/2016-PA Yogyakarta akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0350-PDT-G/2016-PA Yogyakarta antara Sugianto bin Sukirno Atmo Prayitno sebagai pemohon melawan Wahdah Mujasmini Sarjana Hukum binti Haji Madrais Amsir BA sebagai termohon. Pada hari ini Rabu tanggal 20 April 2016 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil pemohon dan termohon. Kepada Saudara Sugianto bin Sukirno Atmo Prayitno sebagai pemohon beserta kuasanya dan Saudari Wahdah Mujasmini SH binti Haji Madais Asmira BA sebagai termohon beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara pemohon dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Sudah siap ya mengikuti sidang hari ini? Saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara pemohon, apakah saudara sendiri yang membuat permohonan ini? Tidak Majelis Hakim, saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukannya. Saudara Sugianto, sebelum persidangan ini dimulai, saudara bisa menunjukkan identitas saudara? Baik Majelis Hakim. Silakan duduk. Nama saudara, Sugianto Majelis Hakim. umur saudara, 35 tahun, alamat saudara, Penumping Gowongan, agama saudara. Islam. Saudara pemohon, apakah saudara datang ke sini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya ke sini dibantu dengan kuasa hukum saya Bapak dan Askari. Apakah benar saudara kuasa hukum dari pihak pemohon? Benar Majelis. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara serta surat kuasa khusus? Silakan duduk. Silakan perkenalkan identitas saudara. Baik, nama saya M. Asyari, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat dan pengacara di kantor M. Asyari & Partner, alamat kantor Jalan Tunjung Baru, Baciro nomor 56, Yogyakarta. Terima kasih. Silakan diambil. Selamat pagi, saudari termohon. Selamat pagi, Majelis Hakim. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat? Insya Allah saya sedang keadaan sehat. Siap ya mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah siap. Saudari termohon, sebelum persidangan ini dimulai, bisa menunjukkan identitas saudara? Bisa yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan.
Wadahul Yasmini Esa Majelis Hakim. Umur saudari, 35 tahun. alamat saudari, Dusun Beji, Sedayu. agama saudari. Islam. Saudari dalam persidangan ini akan maju sendiri. Tidak, Majelis Hakim, saya akan dibantu oleh kuasa hukum saya, Bapak Arif. Terima kasih. Benar, saudara yang mewakili? Benar Majelis Hakim, saya kuasa hukum dari termohon. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Baik Majelis Hakim. Silakan. Silakan perkenalkan identitas saudara. Baik Majelis Hakim. Nama saya Arif Kurniawan Esa, umur saya 30 tahun. Pekerjaan pengacara dan advokat di kantor pengacara Arif & Partner, Jalan Magelang KM 9, Sleman, Yogyakarta. Baik, silakan diambil identitasnya. Saudara pemohon, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Tahu Majelis Hakim, saya datang ke sini untuk menceraikan istri saya. Siapa istri saudara? Dia Majelis Hakim. Benarkah apa yang dikatakan pemohon tadi bahwa saudari adalah istri dari pemohon? Benar yang mulia, saya istrinya Bapak Sugianto. Mengapa saudari datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta beberapa hari yang lalu, bahwa pada hari ini ada persidangan talak cerai dari suami saya. Baiklah, kalau begitu saudara pemohon dan saudara termohon, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa waktu yang lalu dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patuh. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara Sugianto bin Sukirno Atmo Praitno sebagai pemohon melawan Wahdah Muljasmini Sarjana Hukum binti Haji Madais Amsir PA sebagai termohon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara pemohon dan termohon bahwa perceraian itu tidak baik. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan untuk hakim anggota melanjutkan perdamaian. Terima kasih Ibu Hakim Ketua. Saudara pemohon dan termohon, jika kami memperhatikan permohonan dari pemohon ini, terlihat di situ bahwa saudara membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 20 Oktober 1997. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Maka untuk itu kita harus bisa saling memaafkan. Apalagi yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan tersebut. Jadi kami harap saudari pemohon dan termohon urungkanlah niat kalian untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini menurut saya, bila saudara pemohon dan termohon menyadari, marilah kita selesaikan dengan secara damai saja. Terima kasih Abu Ketua. Baiklah, kalau begitu saudara pemohon dan saudara termohon,
Semoga arahan dan nasihat yang kami berikan tadi dapat menciptakan perdamaian dan kerukunan serta dapat membuka hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudara pemohon? Mohon maaf, saya harus menjawab tidak. Saya sudah berpikir secara matang-matang. Saya tetap ingin bercerai. Saya tetap dengan permohonan yang saya ajukan bersama kuasa hukum saya. Karena saya sudah capek. Saya sudah nyerah karena dia sudah terlalu kelewat batas. Baiklah, bagaimana dengan saudari termohon? Kalau saya yang majelis hakim, sebenarnya saya ingin suami saya mempertimbangkannya lagi karena kedua anak kami masih membutuhkan perhatian dan rasa kasih sayang kami berdua. Dan sebenarnya saya ingin suami saya mencabut talak cerainya majelis hakim, karena sebenarnya dalam hati saya masih mencintai suami saya, dan saya berharap suami saya mau memaafkan segala kesalahan saya. Mungkin pada saat kami berdua menjadi suami istri, saya pernah melakukan kesalahan sehingga membuat suami saya kecewa. Baiklah, bagaimana dengan saudara pemohon? Apakah saudara akan mempertimbangkannya kembali? Sudahlah, majelis hakim. Sudah terlalu sering upaya damai yang kita lakukan dari pihak keluarga juga. Tapi itu hasilnya sama aja. Dia selalu berulang, dia selalu mengulangi lagi dan selalu sering alasannya macam-macam. Saya sudah tersiksa dari saya. Jadi saya mending tetap pilih cerai. Dan meskipun nanti kita bercerai, saya jamin saya tetap bisa menyayangi kedua anak saya. Saya tidak akan melantarkan mereka. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan, namun nampaknya belum berhasil. Tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan saudara termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator. Untuk mediatornya bisa dipilih antara Ihsan SSY, Badruni SH, Fauzan SSY, dan Dr. Anda Mariatul Solihah. Saudara pemohon, di antara 4 hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudara jadikan mediator di antara saudara yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan rumah tangga saudara ini di luar persidangan? Maaf, majelis hakim, saya minta waktunya sebentar majelis hakim untuk berdiskusi dengan kuasa hukum saya. Silakan. Terima kasih. Ibu Dr. Anda Marianto. Saya sebut langsung. Terima kasih. Kami sepakat. Saya setuju dengan Ibu Dr. Anda Mariatul Solihah sebagai mediator. Baiklah, kalau begitu karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Ibu Dr. Anda Mariatul Solihah sebagai hakim mediator dalam perkara 0350-PDT-G-2016-PA Yogyakarta. Silakan untuk para pihak diambil identitasnya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu 27 April 2016 pukul 9 waktu Indonesia Barat
dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, karena panggilan ini kami nyatakan adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0350-PDT-G-2016-PA Yogyakarta ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pre-memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada hari Rabu 27 April 2016 perkara nomor 0350-PDT-G-PA Yogyakarta dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban akan segera dimulai. Pre-memori. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0350-PDT-G-2016-PA Yogyakarta antara Sugianto bin Sukirno Atmo Prayitno sebagai pemohon melawan Wahdah Mujasmini Sarjana Hukum binti Haji Madais Amsir BA sebagai termohon. Pada hari ini Rabu tanggal 27 April 2016 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil pemohon dan termohon. Kepada Saudara Sugianto bin Sukirno Atmo Prayitno sebagai pemohon beserta kuasanya dan Saudari Wahdah Mujasmini SH binti Haji Madais Asmir BA sebagai termohon beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara, apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara pemohon, bagaimana usaha mediasi saudara? Siap, kuasa hukum saya. Terima kasih Majelis Hakim. Begini Majelis Hakim, berdasarkan saran dari Majelis Hakim pada persidangan yang lalu bahwa untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak termohon dan upaya tersebut telah kami lakukan bersama pihak termohon dengan dimediatori oleh Ibu Dr. Anda Mariyatun Solihah. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut kami belum menemukan titik tengah Majelis Hakim. Jadi berdasarkan pertimbangan saya selaku kuasa hukum dan pemohon, mohon untuk kepada Majelis Hakim melanjutkan sidang ini. Terima kasih. Bagaimana dengan saudara pihak termohon? Dari kami juga mungkin sama seperti pemohon Majelis Hakim. Beberapa waktu lalu memang terjadi mediasi antara termohon dan pemohon, dan dalam mediasi tersebut memang tidak terjadi kata sepakat. Mohon dilanjutkan sidangnya Majelis Hakim. Baiklah, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Semu Pengadilan Agama Yogyakarta nomor perkara 0350-PDT-G-2016-PA Yogyakarta. Saudara pihak termohon, apakah saudara sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon?
Sudah Majelis Hakim. Baiklah, kalau gitu meskipun saudara termohon sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon, namun di sini tetap akan kita bacakan surat permohonan dari pemohon. Silahkan pihak pemohon untuk membacakannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun alasan dalil-dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1997 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kabupaten Kota Madia Serang, kutipan akta nikah nomor 417/27/8/1997 tertanggal 9 Agustus 1997. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Penumping JT 3/22 Yogyakarta. Ketiga, bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan, yaitu Muhammad Amirul Wicaksono laki-laki umur 17 tahun dan Muhammad Abta Pradipta laki-laki umur 10 tahun. Keempat, bahwa sejak tahun 2005 ketenteraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah setelah antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh pemohon, walaupun pemohon telah memberikan seluruh penghasilan pemohon, namun termohon selalu meminta lebih. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak mau mematuhi perintah dan nasihat dari pemohon. Yang kelima, atas peristiwa di atas tersebut pada tahun 2007 pernah diadakan mediasi antar keluarga pemohon dan termohon yang menghasilkan jalan terbaik bagi kerukunan rumah tangga pemohon dan termohon, dan disepakati kedua belah pihak. Dengan berjalannya waktu ternyata termohon tidak berubah sikap dan perilakunya. 7. Bahwa atas kesadaran rumah tangga tersebut pemohon menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama termohon. Oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya. Primer, mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dalam subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudara? Tidak, majelis hakim. Kami rasa dari permohonan kami sudah cukup jelas. Saudara termohon, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai permohonan dari pemohon ini secara lisan atau tertulis? Ya Majelis Hakim, dari pihak kami akan mengajukan jawaban secara tertulis dan gugatan rekompensi. Sudah siap rekompensinya? Sudah Majelis Hakim. Baik, silakan dibawa ke depan. Silakan untuk pihak pemohon untuk mengambil salinan jawaban dari termohon. Silakan saudara termohon untuk dibacakan. Baik Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jawaban termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Dalam konvensi 1, bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa benar permohonan cerai talak pemohon pada poin 3, yakni selama dalam perkawinan tersebut termohon dan pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak, yaitu 1. Muhammad Amirul Wicaksono berusia 17 tahun dan tinggal bersama termohon. 2. Muhammad Abta Pradipta berusia 10 tahun dan tinggal bersama pemohon. Bahwa tidak benar permohonan cerai talak pemohon poin 4
karena yang sebenarnya adalah kehidupan rumah tangga antara termohon dan pemohon baik-baik saja. Dan termohon sangat mencintai pemohon sehingga sangat besar harapan untuk hidup harmonis dalam kehidupan rumah tangga termohon dan pemohon. Sehingga tidak benar dalil-dalil pemohon huruf B, C, D. Justru pemohonlah yang tidak memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak karena setiap hari selalu pulang malam dengan berbagai macam alasan kesibukannya. Bahwa tidak benar permohonan cerai talak pemohon poin 7 karena permohonan cerai talak pemohon tidak memenuhi unsur-unsur atau alasan-alasan untuk mengajukan perceraian karena kehidupan rumah tangga antara termohon dan pemohon dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja. Dalam rekonvensi 1, bahwa dalam rekonvensi ini dulu dalam konvensi berkedudukan sebagai termohon, mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi, sedang yang dalam konvensi berkedudukan sebagai pemohon, mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi. Bahwa anak kedua yang bernama Muhammad Abta Pradipta berusia 10 tahun masih di bawah umur yang tinggal bersama pemohon. Maka termohon memohon kepada majelis hakim agar setiap Sabtu dan Minggu tinggal bersama termohon agar memperoleh perhatian dan kasih sayang dari termohon. Bahwa tergugat rekonvensi mempunyai nafkah terhutang kepada penggugat rekonvensi. Adapun rincian nafkah terhutang tersebut sebagai berikut. Jadi total nafkah terhutang tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi adalah 36 juta ditambah 8.400.000 dengan total 44.400.000 rupiah. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat rekonvensi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami kepada majelis hakim pemeriksa perkara nomor 350-G/2016/PA Yogyakarta pada Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut. Dalam konvensi primer 1. Menolak permohonan cerai talak pemohon dengan seluruhnya. 2. Menolak memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta. 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Subsidiar, apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam rekonvensi primer 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi dua harta gonogini dengan penggugat rekonvensi, yaitu 1. Satu bidang tanah beserta rumah yang beralamat di BJ RT 13 RW 09 Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman dengan luas 142 meter persegi dengan hak milik nomor 02472 Sidoarjo atas nama I Mitro Wiono alias Paime. B. Sepeda motor smash hitam warna merah dengan plat nomor AB 7215MI. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonvensi. Subsidiar, apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majelis hakim. Baik, apakah jawaban gugatan rekonvensinya ada yang ingin direvisi? Tidak ada majelis hakim. Dari pihak pemohon, apakah ingin mengajukan replik dan jawaban rekonvensi atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari termohon? Iya majelis hakim, dari kami akan mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, akan tetapi kami mohon waktu untuk menyusunnya majelis hakim. Kalau bisa, kami akan mengajukan replik dan jawaban rekonvensinya pada persidangan yang akan datang. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan replik dan jawaban rekonvensi dari pemohon atas jawaban dan gugatan rekonvensi termohon, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada waktu kami serahkan ke panitera pengganti. Hari Rabu 4 Mei 2016 pukul 9 Majelis Hakim. Baik, hari Rabu 14 Mei pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan panggilan ini kami nyatakan resmi.
Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0350-GT-G-2016-PA Yogyakarta ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pre-memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 4 Mei 2016, sidang perdata perkara nomor 0350-PDT-G-PA Yogyakarta akan segera dimulai. Pre-memori. Bismillahirrahmanirrahim. Pre-memori. Baik, sesuai dengan agenda sidang kemarin, pembacaan replik pemohon dan jawaban rekonvensi pemohon. Apakah saudara pemohon sudah siap mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi? Kami sudah siap, Majelis Hakim. Silakan dibawa ke depan. Kepada pihak termohon, silahkan mengambil salinan replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari pemohon. Baik, Majelis Hakim. Kepada pihak pemohon dipersilahkan untuk membacakan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya. Terima kasih, Majelis Hakim. Adapun jawaban pemohon dalam konvensi adalah sebagai berikut. Dalam rekonvensi primer, 1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pada poin 4 penggugat rekonvensi untuk menemui anak kedua yang bernama Muhammad Afta Pradipta pada hari Sabtu dan Minggu, asal tidak ada paksaan dari penggugat rekonvensi terhadap anak tersebut atau atas kemauan anak sendiri. 3. Menolak permohonan penggugat rekonvensi poin 5A dan B atas nafkah terutang sebesar Rp44.400.000. Yang 4. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar tergugat rekonvensi poin 5A dan B sebesar Rp600.000 selama 14 bulan. Yang 5. Menolak permohonan penggugat rekonvensi poin 6. Yang ke-6. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada anak pertama ditanggung tergugat rekonvensi pada poin 6. Yang ke-7. Menolak permohonan penggugat rekonvensi poin 8 atas nafkah mun'ah sebesar Rp45 juta, nafkah idah sebesar Rp30 juta, dan menetapkan poin tersebut nafkah mun'ah sebesar Rp3 juta, nafkah idah sebesar Rp1 juta. Menyatakan harta gonogini dibagi dua antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Apakah saudara akan merubah atau menambah replik dan jawaban tersebut? Kami rasa sudah cukup oleh Majelis Hakim karena sudah sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pemohon. Saudara termohon, apakah saudara ingin mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari pemohon? Ya, Majelis Hakim. Dari pihak kami akan mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi. Apakah saudara sudah siap mengajukan pada hari ini? Mohon maaf Majelis Hakim, untuk hari ini kami belum siap untuk mengajukannya. Kami akan mengajukan pada sidang selanjutnya. Baiklah, dikarenakan pihak pemohon menginginkan waktu untuk menyusunnya, maka untuk itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada persidangan selanjutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara termohon, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Kami sudah siap, Majelis Hakim. Silakan dibawa ke depan. Baik, Majelis Hakim. Silakan saudara pemohon untuk mengambil salinan duplik.
Silahkan saudara termohon untuk membacakan duplik termohon. Mohon maaf Majelis Hakim, sebelum saya membacakan, saya minta izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Apakah pihak pemohon tidak keberatan? Dari kami tidak keberatan, Majelis Hakim. Silakan pihak termohon. Baiklah Majelis Hakim. Bahwa sehubungan dengan replik yang diajukan pemohon dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tanggal 11 Mei 2016, dengan ini termohon mengajukan duplik dan replik penggugat rekonvensi atas jawaban tergugat rekonvensi sebagai berikut. Dalam konvensi, 1. Bahwa termohon tetap pada jawaban termohon. 2. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam replik pemohon kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh termohon. Dalam rekonvensi, 1. Bahwa dalam rekonvensi ini dulu dalam konvensi berkedudukan sebagai termohon, mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi. Sedang yang dalam konvensi berkedudukan sebagai pemohon, mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi. Subsidiar, apabila majelis pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Majelis Hakim. Apakah ada yang ingin direvisi? Kami rasa cukup Majelis Hakim. Apakah pihak pemohon akan mengajukan duplik rekonvensi? Kami akan mengajukan duplik rekonvensi, Majelis Hakim. Namun kami mohon waktu untuk menyampaikan duplik pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim. Karena kami perlu waktu untuk menyusun duplik kami. Baik, karena pemohon masih menyiapkan duplik rekonvensinya, maka sidang hari ini kami nyatakan cukup. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pemohon agar menyiapkan duplik rekonvensi pada sidang selanjutnya, untuk waktu dan tanggal saya serahkan ke panitera pengganti. Kapan panitera? Sidang selanjutnya pada hari Rabu 18 Mei 2016 pukul 9 Majelis Hakim. Baik, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0350-PDT-G-2016-PA Yogyakarta ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara pemohon, apakah saudara sudah siap menyampaikan duplik rekonvensinya pada hari ini? Kami sudah siap, Majelis Hakim. Silakan dibawa ke depan. Silakan untuk pihak termohon mengambil salinan duplik rekonvensi dari pemohon. Baik Majelis Hakim. Silakan pihak pemohon untuk dibacakan. Baik Majelis Hakim, namun sebelumnya kami mohon izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja karena duplik kami pada dasarnya sama dengan jawaban kami sebelumnya. Bagaimana saudara termohon? Silakan Majelis Hakim. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rekonvensi primer, 1. Menolak untuk seluruhnya atau menerima sebagian. 2. Menerima dengan catatan pada poin 2 penggugat rekonvensi untuk menemui anak kedua yang bernama Muhammad Abta Pradipta pada hari Sabtu dan Minggu asal tidak ada paksaan dari penggugat rekonvensi terhadap anak tersebut atau atas kemauan anak sendiri. 3. Menolak permohonan penggugat rekonvensi poin 4 khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan yang harus diberikan langsung ke rekening penggugat rekonvensi, akan tapi tetap menerima untuk memberikan biaya pendidikan anak pertama yang bernama Muhammad Amirul Wicaksono secara langsung yang nantinya akan dibuatkan rekening pribadi atas nama Muhammad Amirul Wicaksono. Yang keempat, menyatakan bahwa asuransi kesehatan anak pertama nama Muhammad Amirul Wicaksono saat ini sudah ditanggung oleh tergugat rekonvensi melalui asuransi kesehatan. Yang kelima, menolak dengan tegas permohonan penggugat rekonvensi pada poin 6 karena tidak sesuai dengan ketentuan kemampuan tergugat rekonvensi. Yang kedelapan, menerima permohonan penggugat rekonvensi pada poin 8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang perlu direvisi dari duplik rekonvensi saudara? Tidak ada Majelis Hakim. Semua sudah sesuai dengan apa yang kami sepakati dengan pemohon. Baik, karena pihak pemohon dan termohon sudah menanggapi replik duplik,
Maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara pihak pemohon, apakah saudara telah siap mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf Majelis Hakim, untuk bukti-bukti baik surat dan saksi-saksi juga kami belum mempersiapkannya Majelis Hakim. Akan tapi kami mohon waktu untuk mempersiapkannya kalau bisa di persidangan yang akan datang. Bagaimana dengan saudara pihak termohon? Apakah saudara telah siap mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Dari pihak kami juga belum mempersiapkannya Majelis Hakim. Kami akan mempersiapkannya pada sidang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu 25 Juni 2016, sidang perdata perkara nomor 0350-PDT-G-PA Yogyakarta akan segera dimulai. Pre-memori. Bismillahirrahmanirrahim. Pre-memori. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan pada hari ini adalah dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diikuti oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Baik, saudara pemohon dan termohon, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara pihak pemohon, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti? Iya Majelis Hakim, sebagaimana pada persidangan yang lalu, kami telah mempersiapkan bukti-bukti kami baik secara tertulis dan beberapa orang saksi Majelis Hakim. Berapa orang saksi yang akan Anda hadirkan? Saksi dari kami 2 orang Majelis Hakim. Baiklah, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah Majelis Hakim. Silakan. Kepada pihak termohon dan kuasanya, silahkan kalau ingin melihat bukti-bukti dari pemohon. Baiknya Majelis Hakim. Silakan untuk kembali. Saudara pemohon, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan sudah berada di pengadilan? Untuk saksi-saksi sudah menunggu di ruang tunggu pengadilan Majelis Hakim. Baiklah, saudara petugas khusus untuk menghadirkan saksi. Kepada petugas pengadilan diperintahkan memanggil saksi Devilito Megananda dari pihak pemohon. Kepada saudara Devilito Megananda bin Rafael sebagai saksi pemohon, dipersilahkan memasuki ruang sidang.
saksi. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik Majelis Hakim. Silakan duduk. Nama saudara, Definito Migadada Majelis Hakim. umur saudara, 23 tahun. alamat saudara, Celeban UA35524 Yogyakarta Majelis Hakim. agama saudara, Islam Majelis Hakim. apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Majelis Hakim. Apakah saudara memiliki hubungan saudara, sebenda atau kerabat dengan pemohon atau termohon? Saya tetangga dengan pemohon Majelis Hakim dan berteman sudah cukup lama. Baiklah, silakan identitas saudara diambil kembali. Baik Majelis. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia Majelis Hakim. Kepada petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Silakan hakim anggota 1 untuk menyumpah. Saudara saksi, silakan tirukan saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia. Apakah saudara mengenal pemohon dan termohon? Saya mengenal pemohon kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu, sedangkan dengan termohon mengenal sejak mereka menikah Majelis Hakim. Apa hubungan pemohon dan termohon? Hubungan mereka suami istri Majelis Hakim. Di mana pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah? Mereka tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di Perumping. Setelah itu pindah di rumah neneknya di Perumping juga, rumah sebelah kampung. Habis itu yang terakhir mereka sempat bangun rumah bersama di daerah Sidoarjo Majelis Hakim. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon? Untuk keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja dan harmonis pada umumnya keluarga. Namun 2 tahun yang lalu atau 2 tahun belakangan ini keluarga mereka tidak harmonis lagi Majelis Hakim. Apa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon? Untuk pastinya saya tidak tahu Majelis, tapi saya pernah melihat mereka bertengkar Majelis Hakim. Apakah termohon cemburu dengan pemohon? Cemburu? Mungkin Majelis Hakim. Cuma saya pernah pada waktu itu pergi dengan pemohon di suatu tempat di Jalan Merapi, di daerah Merapi. Di sana kita pergi dari pagi sampai siang, dan pada saat pulang saya ditanyain kepada termohon pergi dari mana dan dengan siapa, apakah ada wanitanya atau tidak, ya semacam itulah. Apakah pemohon dan termohon masih satu tempat tinggal? Setahu saya tidak Majelis Hakim, karena pemohon kembali ke Perumping sedangkan termohon tetap di Sidoarjo. Apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon? Sudah sangat sering Majelis. Jadi saya pun sempat menjadi saksi, sempat juga membantu merukunkan mereka antara pemohon dengan termohon, tapi tetap saja tidak dapat ada titik temu Majelis Hakim. Apakah saudara masih sanggup merukunkan pemohon dan termohon? Jujur saya sudah tidak sanggup Majelis, karena kedua belah pihak ngotot ingin tetap cerai,
dan tetap pada egonya masing-masing. Selama ini siapa yang membiayai anak-anak pemohon dan termohon? Setahu saya yang membiayai kehidupan anak-anak mereka pemohon majelis hakim. Pemohon bekerja sebagai PNS di salah satu perguruan tinggi di UGM Majelis Hakim. Dan setiap bulannya pemohon mendapatkan proyek dari atasannya Majelis Hakim. Itu yang saya tahu. Dari saya cukup, hakim anggota ada yang mau ditanyakan? Apakah saudara saksi pernah melihat pemohon dengan termohon cekcok? Pernah Majelis Hakim. Berapa kali Anda melihat mereka cekcok? Sekitar 3 kali Majelis Hakim. Pertama di depan rumah pemohon dan termohon. Yang kedua pada saat saya berkunjung di rumah mereka. Tapi pada saat itu mereka baru ada cekcok, ini saya pulang. Dan yang ketiga pada saat selesai acara kampung. Baik, kepada pemohon apakah ada pertanyaan untuk saksi satu? Ada Majelis Hakim. Tapi saya tidak akan bertanya, hanya menuliskan saja. Tadi saudara saksi Deblito mengatakan bahwa saya mendapatkan proyek setiap bulan dari atasan. Sebenarnya itu bukan proyek, tetapi hanya tugas di luar jam kerja dan sifatnya itu hanya pengabdian kepada masyarakat. Jadinya secara finansial saya tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih. Dari pihak termohon apakah ada pertanyaan kepada saksi satu? Ada Majelis Hakim. Silakan. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan jika saudara termohon itu cemburu kepada saudara pas ada acara di Merapi. Saya menanyakan, tadi mengulang aja, tadi pertanyaan dari termohon itu seperti apa? Kurang lebih pertanyaan saya sebatas menanyakan pergi dengan siapa dan apakah ada wanitanya atau tidak, ya sebatas itu sih Pak. Untuk acaranya sendiri itu kapan, saudara? Kapannya? Kalau tepatnya saya lupa Pak. Tapi pada saat itu pagi sampai siang hari acaranya. Jadi untuk tanggalnya Anda tidak tahu? Lebih tepatnya kapan tanggalnya itu saudara tidak tahu? Saya lupa. Lupa. Oke. Terus tadi Anda bilang pernah lihat atau sering melihat pemohon dan termohon cekcok ya. Kapan terakhir kali Anda melihat saudara termohon dan pemohon ini cekcok? Terakhir kalinya pada saat selesai acara kampung, di sana saya lihat mereka cekcok. Itu kapan, saudara? Jadi tepatnya tanggal berapa, jam berapa? Tepatnya 3 sampai 4 bulan, namun tanggalnya saya lupa untuk kapannya. Tadi saudara bilang keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi sudah tidak bisa lagi gitu. Ya, saya selaku di sini teman dari pemohon dan juga keluarga besarnya juga sering mendamaikan mereka. Anakku ya tadi kita juga pengennya tetap damai-damai aja, cuma kami tidak ditanya. Saya bertanya tanggalnya, lebih tepatnya waktu. Pendamaian itu tepatnya ya Pak. Iya. Saya lupa untuk waktu. Baik, Majelis Hakim, tolong diberi catatan untuk saksi satu dari pemohon lebih banyak menjawab lupa dan tidak tahu. Terima kasih. Dari hakim anggota ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Saksi satu silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Selanjutnya, Kepada saudara Siska Budi Heru Purnomo sebagai saksi pemohon 2, dipersilakan memasuki ruang sidang. selamat pagi saudari saksi. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudari saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan
Umur saudari? 50 tahun majelis hakim. Alamat saudari? Jalan Sedat nomor 3 majelis hakim. Agama saudari? Islam. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat majelis hakim. Apakah saudari memiliki hubungan dengan termohon atau pemohon? Tidak majelis hakim, saya hanya teman satu partai saja. Sebelum kesaksian saudari kami dengarkan, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Bersedia majelis hakim. Silahkan diambil kartu identitasnya. Kepada petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silakan tirukan saya. Wallahi, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan saudari saksi duduk kembali. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia majelis hakim. Apakah saudara kenal dengan pemohon dan termohon? Saya kenal dengan termohon sejak tahun 1992. Kami teman satu kantor di Fakultas Teknik Sipil di UGM majelis hakim. Kalau untuk termohon sendiri saya kenal sejak menikah dengan termohon. Sewaktu saudara kenal dengan pemohon dan termohon, mereka bertempat tinggal di mana? Tempat tinggal di Bowongan. Bagaimana keadaan rumah tangga yang sebenarnya antara pemohon dan termohon? Baik-baik saja atau ada masalah? Sepertinya sih ada masalah. Soalnya termohon waktu itu pernah telepon saya menanyakan tentang kegiatan-kegiatan pemohon. Namun kan saya tidak tahu persis. Soalnya kan saya dengan pemohon berbeda bagian. Pemohon di bagian laboratorium, sedangkan saya sendiri di bagian keuangan. Tapi waktu akhir tahun 2013 itu termohon pernah datang ke kantor dan bercerita bahwa sudah 3 bulan tidak dinafkahi oleh pemohon, dan termohon menanyakan tentang cara-cara mengurus gaji pemohon. Terus saya sarankan untuk langsung ke kantor pusatnya. Sejak itu terus selang beberapa bulan termohon datang ke kantor dan bercerita bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain, dan wanita itu sekarang posisinya sedang hamil. Setelah itu saya konfirmasi ke pemohon membantah semua itu. Baik, dari saya cukup. Silakan hakim anggota, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, saya mau menambahkan pertanyaan dari hakim ketua. Apakah pemohon dan termohon masih satu tempat tinggal? Kalau satu tempat tinggal saya tidak tahu pasti. Setahu saya kalau untuk pemohon sendiri sekarang masih di Bowongan. Kalau untuk termohon saya tidak tahu sekarang tempat tinggal di mana. Apakah pemohon dan termohon pernah dipanggil ketua jurusan? Oh iya, kalau itu saya pernah tahu, pernah melihat. Baik, dari saya cukup. Terima kasih hakim ketua. Hakim anggota 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, hakim ketua. Dari pihak pemohon ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, majelis hakim. Keterangan dari saksi kedua sudah sebagaimana adanya. Pihak termohon ada yang mau ditanyakan dengan saksi 2? Ada, majelis hakim. Silakan. Saudara saksi, sejak kapan saudari tahu rumah tangga pemohon dan termohon ini mulai retak atau cekcok? Kalau mulai cocoknya saya tidak tahu kapan, cuman kalau dulu, kalau untuk ada acara-acara kantor, termohon selalu datang dengan anak-anaknya, tapi akhir-akhir ini tidak pernah datang. Nah, saudara saksi, saya mau bertanya, apakah slip gaji di fakultas itu seperti ini? Iya,
gajinya seperti itu, dari dulu memang seperti itu. Memang seperti ini. Iya, tidak pernah diubah sama sekali. Dan untuk masalah gaji saudari, Iya. apakah gaji dari pemohon memang sekian? Saya tidak tahu kalau untuk masalah gaji. Kalau untuk masalah gaji sendiri saya dikelola oleh pengelola gaji. Kalau saya hanya mengurusi uang makan, uang transport, sama uang kehadiran aja. Dan pemohon dapat semua itu? Tidak, pemohon hanya mendapat uang makan. Soalnya kalau untuk pemohon sendiri datangnya sering terlambat. Sering terlambat? Iya. Apa pernah ada teguran kepada pemohon dari fakultas? Kalau untuk pemohon tidak ada teguran, Pak. Karena kalau untuk pemohon sendiri kan sering tugas di luar kota, jadinya sudah dimaklumi. Tadi kami dengar dari keterangan saudari ada pertemuan yang diadakan di fakultas ya? Iya, kita setahun 2 kali pertemuan. Ada 2 kali? Iya. Itu di saat buka bersama sama syawal. Itu pemohon dan termohon sering datang bersama ya? Iya, saya datang bersama anak-anaknya juga. Itu terakhir kali kapan? Nah, saya lupa berapa. Sudah lama? Iya, beberapa tahun yang lalu. Udah tahun ya? Beberapa tahun yang lalu? Iya. Cukup Majelis Hakim. Terima kasih. Saksi 2, keterangan saudari telah kami dengarkan. Apakah saudara pemohon masih ada yang ingin diperiksa? Dari kami cukup, Majelis. Tidak ada lagi. Saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Dari pihak termohon, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Iya Majelis Hakim, kami sudah siap dengan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi. Apakah saudara termohon sudah siap dengan pembuktian? Sudah Majelis Hakim. Silakan dibawa ke depan. Saudara pemohon, silakan kalau ingin melihat bukti-bukti dari pihak termohon. Saudara termohon, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan sudah berada di pengadilan? Sudah Majelis Hakim, sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Silakan petugas khusus untuk menghadirkan saksi. Kepada saudara Yani Pujiarta bin Rahmat Apriansyah sebagai saksi. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Selamat pagi Mas Yusuf. Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Bisakah Anda memperlihatkan identitas saudara? Siap. Nama saudara, Yani Pujiarto Mas Yusuf. umur saudara, 27 tahun. alamat saudara, Di Bogor merasa beriman ya. agama saudara, Islam Mas Yusuf. apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Apakah saudara memiliki hubungan semenda saudara dengan pemohon atau termohon? Iya Mas Yusuf. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia Mas Yusuf. Kepada petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Bagi anggota 1, silakan untuk menyumpah. Saudara saksi, silahkan tirukan saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya saya memberikan kesaksian dengan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya.
dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Terima kasih. Silakan duduk saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Majelis Hakim. Apakah saudara kenal dengan pemohon atau termohon? Saya mengenal pemohon dan termohon. Pemohon adalah adik ipar saya dan termohon adalah adik kandung saya. Apa hubungan pemohon dan termohon? Hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah sejak tahun 1997. Di mana pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah? Pemohon dan termohon bertempat tinggal di Lowongan dan terakhir di BCC 2. Apakah selama berumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai keturunan? Selama berumah tangga, pemohon dan termohon dikaruniai 2 anak. Dari saya cukup, silakan hakim anggota ada yang menanyakan. Baik, Hakim Ketua. Bagaimana rumah tangga pemohon dan termohon selama ini? Saya tidak tahu pasti, Majelis Hakim. Soalnya termohon tidak terbuka dengan saya. Tetapi pada waktu tahun 2015 sejak Idul Fitri, termohon dan pemohon sudah pisah ranjang. Dan saya tahu hal itu karena saya ketemu dengan termohon di BCC 2. Kapan saudara datang ke Yogyakarta? Saya datang ke Yogyakarta kemarin. Namun saya bertempat tinggal di adik saya yang di Solo, Sidoarjo, dan ketemu termohon. Baik, dari saya cukup. Silakan Ibu dilanjutkan. Kepada kuasa hukum termohon, apakah ada pertanyaan saksi 1? Tidak ada. Dari pihak pemohon ada yang bertanyakan? Ada, Majelis Hakim. Mohon untuk izin bertanya kepada saksi. Silakan. Saudara saksi, pada tahun 2015 saudara datang ke Yogyakarta itu tujuannya apa ya? Tujuan saya untuk merukunkan ahli, tapi bukan merukunkan pemohon dan termohon. Dari saya cukup, Majelis Hakim. Terima kasih. Terima kasih. Saksi termohon 1, keterangan saudara telah kami dengarkan. Saksi dipersilakan meninggalkan ruangan. Saksi termohon selanjutnya. Kepada saudara Aryatitus bin Hendra Adibayu sebagai saksi termohon 2, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi, saudara saksi. Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Bisa perlihatkan identitas saudara? Nama saudara? Umur saudara? Alamat saudara? Agama saudara? Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Apakah saudara memiliki hubungan dengan pemohon dan termohon? Ya, memiliki hubungan. Sebelumnya, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia. Kepada petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Silakan hakim anggota 2 untuk menyumpah saksi. Saudara saksi, silakan tirukan saya. Wallahi, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan. Saudara saksi, saudara telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara
Ya, pemohon adalah adik ipar saya, sedangkan termohon adalah adik kandung saya. Apa hubungan pemohon dan termohon? Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 1997. Baik, dari saya cukup. Silakan hakim anggota, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saudara saksi, di mana pemohon dengan termohon bertempat tinggal setelah menikah? Pemohon dan termohon bertempat tinggal di Gawungan dan selanjutnya pindah ke Beji, Sidoarjo. Apakah selama berumah tangga pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak? Pemohon dan termohon memiliki 2 orang anak. Bagaimana rumah tangga pemohon dan termohon selama ini? Rumah tangga pemohon dan termohon, yang mana termohon pernah bercerita pada saya terkait permasalahan rumah tangga yang awalnya antara hak dan kewajiban dari pasangan istri maupun pasangan suami, namun akhirnya melebar sampai pemohon berucap bahwasanya dia tidak sanggup untuk mendidik dan merawat anak. Apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan pihak pemohon dengan termohon? Dari keluarga pernah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Dan yang mana pada tahun 2007 pernah terjadi miskomunikasi antara termohon dengan keluarga pemohon, yang mana akhirnya dari pihak keluarga termohon mengambil langkah bertemu dengan keluarga pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan miskomunikasi tersebut, dan akhirnya selesai rujuk. Namun pada tahun 2014 keluarga termohon datang ke Jogja, dan dalam saat itu ketemu dengan pemohon. Dalam pertemuan tersebut pemohon bercerita kepada kakak kami yang namanya Mas Kino. Dalam bercerita itu pemohon menceritakan terkait permasalahan antara pemohon dengan termohon. Namun hal itu tidaklah menjadi akhir, namun permasalahan semakin melebar. Sampai akhirnya pemohon berkomunikasi dengan keluarga termohon yang ada di Serang. Bahwasanya dalam komunikasi tersebut pemohon memiliki keinginan untuk datang ke Serang dan untuk bertemu dengan keluarga termohon. Namun dalam komunikasi tersebut keluarga yang ada di Serang menghimbau kepada pemohon untuk saat itu tidaklah datang dulu ke Serang, karena pada saat itu orang tua dari termohon, yaitu ibunya, sedang sakit, yang ditakutkan akan terjadi hal-hal yang lebih, khususnya takut kalau terjadi serangan jantung pada ibu. Apakah dari pihak keluarga masih sanggup untuk merukunkan pemohon dengan termohon? Terus terang dari keluarga sudah tidak sanggup atau angkat tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, dan selanjutnya permasalahan tersebut kami kembalikan kepada yang bersangkutan. Cukup, silakan hakim. Kepada kuasa hukum termohon, apakah ada pertanyaan kepada saksi 2? Tidak ada, Majelis Hakim. Saudara pemohon, apakah ada pertanyaan kepada saksi 2 termohon? Ya, ada Majelis Hakim. Mohon untuk izin bertanya. Silakan. Saudara saksi. Saudara saksi, apakah saudara pernah tinggal di Yogyakarta? Pernah. Saat itu saya sedang menempuh pendidikan perkuliahan, tepatnya di tahun 1996 sampai tahun 2002. Dan pada saat itu pemohon dan termohon sudah menikah. Baiklah, berkaitan dengan rumah tangga antara pemohon dan termohon, bagaimana fungsi dan peran masing-masing? Fungsi dan peran masing-masing pada saat itu baik-baik saja. Saudara saksi, saudara kan kakak kandung dari termohon.
apakah termohon pernah bercerita tentang kelakuan pemohon dalam hal kekerasan seksual? Ya, termohon pernah bercerita kepada saya, namun saya saat itu menjawab, alangkah baiknya permasalahan itu diselesaikan dengan yang bersangkutan guna untuk mendapatkan apa yang terbaik. Apakah saudara tahu bahwa keluarga termohon pernah mau datang ke Yogyakarta? Ya, saat itu keluarga terlapor pernah datang ke Jogja, tapi setahu saya bukan untuk permasalahan antara permohon dan termohon, tetapi untuk permasalahan yang lain, yaitu permasalahan syar'i. Berarti memang dari pihak keluarga termohon tidak ada upaya untuk menamaikan? Keberatan Majelis Hakim. Silakan. Pertanyaan dari kuasa hukum pemohon tadi sudah dijelaskan oleh saudara saksi, jadi mohon jangan ditanyakan lagi. Makasih Majelis Hakim. Keberatan diterima kepada pihak pemohon untuk mengajukan pertanyaan lain apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Cukup Majelis Hakim, terima kasih. Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, karena pemohon dan termohon telah menghadirkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudara pemohon, apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudara? Mohon maaf Majelis Hakim, untuk kesimpulan kami perlu waktu untuk menyusunnya. Baiklah, untuk itu kami akan memberikan waktu kepada para pihak. Selanjutnya untuk sidang pada minggu depan untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada para pihak pemohon dan termohon mempersiapkan kesimpulannya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu 2 Juni 2016 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, karena panggilan ini kami nyatakan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0350-PDT.G/2016-PA Yogyakarta ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu 9 Juni 2016, sidang perdata perkara nomor 0350-PDT.G/PA Yogyakarta akan segera dimulai. Pre-memori. Bismillahirrahmanirrahim. Pre-memori. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diikuti oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Selamat pagi, saudara pemohon. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Selamat pagi, saudari termohon. Selamat pagi, Majelis Hakim. Saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap mengikuti persidangan pada hari ini, Majelis Hakim.
saudara pemohon dan saudara termohon, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 0350-PDT-G-2016-PA Yogyakarta. Dalam konvensi dan rekonvensi menimbang bahwa permohonan pemohon kepada konvensi atau tergugat rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi. 2. Memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak 1 rej'i terhadap termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Silakan hakim anggota untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Dalam rekonvensi, 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 14 bulan, yaitu Rp26.580.400 dikurangi Rp3.600.000 sama dengan Rp22.980.000 kepada penggugat rekonvensi atau termohon konvensi. 3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp5 juta dan nafkah idah sejumlah Rp4.500.000. 4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak, nama Muhammad Amirul Wicaksono, umur 17 tahun, sejumlah Rp700.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan. 5. Menyatakan tuntutan 1/3 gaji tiap bulan dan gaji ke-13 tiap tahun tidak dapat diterima, sedangkan selebihnya dinyatakan ditolak. Dalam konvensi dan rekonvensi, membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp526.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2016 oleh kami, Dr. Anda Titik Karyati, MSI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Anda Nursilowati, SHMH, dan Heni Budi, SHMH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Anda Desi Susanti, SHMH, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan kuasa termohon. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Kami terima, Majelis Hakim. Saudara termohon, apakah akan mengajukan banding? Dari pihak kami mungkin akan membicarakannya terlebih dahulu di luar pengadilan, Majelis Hakim. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilahkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0350-PDT-G-2016-PA Yogyakarta pada hari ini 9 Juni 2016 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. That's my fam, I'll hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. With the nunchuck dough, and I'm pulling up slow. When we fall up in the party, they know anything goes. Check my Rolex, it say I'm the man of the hour. All this green in my pockets, you can call it turtle power. We fight together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We ride together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We fight together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. We can band together. Knock, knock, you about to get shell-shocked. Terima kasih buat waktunya teman-teman di sini. Setelah latihan yang cukup lama dan kita pada tujuannya sekarang ujian dan alhamdulillah lulus. Semoga saja di awal ini menjadi langkah kita untuk tahun 2017 menggapai mimpi wisuda dan lulus. Dan semoga kita satukan tekad untuk menuju langkah itu bareng-bareng. Itu ya. Oke teman-teman, wisuda tahun 2017 lulus. Yeah!